Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memuji menyembah Tuhan lagi di Intimacy Worship. Mari bawa hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Kau Tuhan. Kami merindukan Kau Tuhan. Kami menanti-nantikan Kau Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, setiap kami yang memuji dan menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, kami boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya. Jiwaku menantikanmu.
Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain. Katakan tiada lain yang kuandalkan selain. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari pandang wajah Tuhan, mari pandang wajah-Nya. Oh, sembah Dia, satu-satunya yang aku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal yang berat dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa kita menemukan jalan yang buntu dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa kita ada dalam proses hidup yang berat. Tapi hari ini kita mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, satu-satunya tempat kita berlindung dan satu-satunya pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Mari kita mau sembah Dia, kita mau percayakan hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi katakan dengan iman, Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Apapun yang terjadi kami katakan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
satu-satunya pengharapan. Dan ku hanya akan berharap. Semuanya angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan satu-satunya. Ku andalkan satu-satunya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Intimacy Worship. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Sepanjang malam kami sudah beristirahat dan pagi hari ini kami akan memulai hari kami. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu yang akan menguatkan kami sepanjang hari ini untuk kami dapat melakukan kebenaran yang Engkau ajarkan pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, biarlah hati dan pikiran kami senantiasa bertaut kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali khotbah di bukit yang beberapa waktu yang lalu saya sudah
mengajak Bapak Ibu dan Saudaraku untuk merenungkan khotbah di bukit. Dan saat ini kita akan membaca di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayat 7 sampai dengan 9. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca tentang khotbah di bukit di dalam Perjanjian Baru ini, ada dua Injil yang menulis tentang khotbah di bukit, yaitu Matius dan yang terdapat di Lukas. Khotbah di bukit yang ditulis dalam Injil Lukas, kalau kita melihat jauh lebih pendek daripada apa yang ditulis oleh Matius. Hal itu disebabkan oleh Matius adalah seorang Yahudi, di mana di dalam tulisannya, di dalam apa yang ia renungkan, apa yang ia pikirkan, banyak dipengaruhi oleh hal-hal perbincangan atau percakapannya, diskusinya dengan orang-orang Yahudi, dan terutama dengan ahli-ahli Taurat, rabi-rabi Yahudi yang ada di sekitarnya, sehingga tulisannya akan lebih banyak dan lebih berkembang. Lain halnya dengan apa yang ditulis oleh Lukas. Lukas sangat simpel, sangat sederhana. Itu disebabkan karena dia bukan seorang Yahudi, sehingga di dalam penulisannya itulah yang ada di dalam pikiran, itulah yang ada di dalam hati, dan apa yang ia lihat dalam keadaan saat itu. Tapi mari kita mencoba melihat pada saat ini kalimat berbahagia yang ditulis oleh Matius. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita melihat kembali ucapan berbahagia di dalam Perjanjian Lama itu berarti asyire. Asyire yang artinya betapa senangnya, atau juga baruh. Baruh yang bisa diartikan adalah kesukaan. Dan asyire dan baruh itu ditujukan untuk kesenangan kepada Tuhan. Beberapa orang Yahudi, pendapat orang Yahudi mengatakan bahwa keselamatan, kesejahteraan bukan hanya semata-mata secara rohani saja, tetapi bagaimana kesejahteraan dan kedamaian itu bisa mencakup hal-hal yang bersifat jasmani, rohani, bahkan juga hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena itu, kalau kita melihat, saya membagi khotbah di bukit ini, kalau kita melihat ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam, itu merupakan ungkapan atau merupakan ajaran untuk diri sendiri atau bersifat pasif, yaitu antara hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian untuk ayat selanjutnya, ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-12, itu berisikan tentang ajaran-ajaran yang bersikap moral dan etika, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Oke, kita akan melihat ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati di dalam penulisan bahasa Yunani, yaitu eleemon. Eleomon yang berarti berbelas kasihan. Sedangkan kemurahan adalah eleo. Eleo yang diberi arti adalah belas kasihan. Jadi ada kemurahan, ada belas kasihan. Belas kasihan yang dimaksudkan di dalam ayatnya yang ke-7 ini, Yesus inginkan bahwa seseorang yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seseorang yang sudah hidup dekat dengan Tuhan, mereka harus memiliki hati yang berbelas kasihan. Berbelas kasihan adalah suatu tindakan aktif. Tindakan aktif untuk berbuat sesuatu kebaikan. Kebaikan itu tidak akan ada nilainya jika tidak diikuti dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Sikap belas kasihan biasanya tercermin dari sikap kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita dapat menuntun orang itu, bagaimana kita dapat bersikap, bertindak penuh dengan balas kasihan. Sehingga apa? Tujuannya untuk meringankan penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang murah hati, penuh belas kasihan bisa kita lihat kalau kita pernah mendengar
Bahkan saya percaya kita sering mendengar, sudah mengetahui cerita itu tentang orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati, itu adalah contoh seseorang yang benar-benar memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena ada 3 hal yang bisa kita lihat dari cerita orang Samaria yang baik hati. Yang pertama, dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, tidak hanya dengan hati, tapi dia mengeluarkan suatu tindakan. Tindakan apa yang ia lakukan? Ia turun dan ia menolong orang itu, bahkan ia mengobati orang tersebut. Hal yang ketiga apa? Dia tidak mengenal siapa yang dia tolong. Itulah contoh yang sangat konkret orang yang murah hati. Kita memiliki hati yang belas kasihan, kita memiliki tindakan yang benar, yang penuh dengan belas kasihan. Dan yang ketiga apa? Kita tidak memandang. Tidak memandang siapa yang akan kita tolong. Tapi apa? Ketika hati kita dekat dengan Tuhan, kita akan muncul suatu gerakan hati untuk ada iba, ada belas kasihan. Sehingga kita mampu menuntun orang tersebut keluar dari penderitaannya. Orang yang murah hati itu sungguh-sungguh ingin mengurangi penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada suatu pemulihan, ada suatu kesejahteraan dari orang yang kita tolong, disitulah akan terlihat bahwa kasih Kristus, kasih karunia Kristus dan pertolongan itu akan ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ayatnya yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita melihat Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Mereka mampu melihat Allah, mereka bisa bercakap-cakap dengan Allah secara langsung. Karena apa? Karena mereka masih memiliki hati yang suci. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, hati mereka sudah tidak suci lagi. Ada dosa. Sehingga apa? Mereka tidak bisa melihat Allah lagi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya itulah orang yang akan melihat Allah. Jelas sekali bahwa suci yang dimaksudkan dengan suci hati ini adalah hati yang bersih, hati yang murni dalam keadaan apapun. Orang yang memiliki hati yang suci bebas dari dosa. Mampukah kita bebas dari dosa? Sebagai orang yang percaya, ketika kita ada dalam kuasa Roh Kudus, ketika kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, kita hidup bersama-sama dengan Allah, kita akan mampu. Sangat sulit memang memiliki hati yang suci. Tapi itu sejalan dengan proses, saya yakin dan percaya kita bisa ketika kita hidup berpadan dengan kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang boleh melihat Allah? Kalau kita melihat di dalam, mari kita membaca di dalam Mazmur 24, Mazmur 24 ayatnya yang ketiga dan keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Itu adalah orang yang boleh naik ke gunungnya yang kudus. Itulah orang yang bisa melihat Allah, yang tangannya bersih dari kejahatan, yang hatinya bersih dari dosa, yang perbuatannya tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ada satu jaminan keselamatan di sini dalam ayatnya yang orang yang ke-9 ini, ayat yang ke-8 ini, ada satu jaminan bahwa ketika kita bisa menjaga kekudusan kita, ketika kita bisa menjaga kesucian hati kita, ada satu jaminan bahwa kita akan melihat Allah. Ada suatu janji yang sangat indah. Karena itu mari kita bersama-sama sebagai orang percaya bagaimana kita dapat menjaga kekudusan hati kita, untuk kita selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Orang yang membawa damai di dalam penulisan bahasa Yunani yaitu Eirenopolis, yang berarti bahwa mendamaikan. Kita sering mendengar kata-kata shalom, damai di dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani. Bapak, Ibu, dan saudaraku, membawa damai bisa diartikan sebagai perbuatan yang aktif, di mana kehadiran kita, keberadaan kita bisa membawa damai untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa menjadi batu sandungan. Di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, menunjukkan bahwa kitalah orang yang membawa damai. Ada satu perbedaan antara orang membawa damai dan orang cinta damai. Orang yang cinta damai, dia bisa bertindak diam saja, yang penting keadaannya damai. Terkadang dia bisa melakukan sesuatu hal yang melanggar kebenaran, yang penting itu damai, keadaan damai. Tetapi orang yang membawa damai adalah orang yang benar-benar datang dengan hidup yang benar, hidup yang penuh dengan belas kasihan, memberikan kedamaian, menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang membawa damai adalah orang yang terlebih dahulu harus berdamai dengan Allah. Mengapa? Karena sebelum kita berdamai dengan Allah, kita tidak mungkin berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kembali lagi kepada ayatnya yang ke-7 dan ke-8, kita bisa menjadi seorang yang membawa damai ketika kita memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang penuh dengan belas kasihan, dan hati yang suci, tidak kotor tangan. Disitulah kita bisa menjadi pembawa damai. Karena apa? Ada satu upah, karena kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti kita ada dalam suatu keluarga Allah, kepribadian Allah, karakter Allah, itu ada di dalam anak-anaknya. Anak Allah harus memiliki karakter seperti Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika kita berada dalam satu posisi kesusahan, ketika kita berada dalam satu posisi yang tidak menyenangkan di sekeliling kita, bisakah kita menjadi orang yang membawa damai? Keberadaan kita harus benar-benar, pendapat kita, keberadaan kita harus benar-benar berada dalam kebenaran firman Tuhan. Terkadang hal itu bisa membuat kita disisihkan, atau membuat kita dilecehkan, atau membuat kita dihina sekalipun. Tapi itu yang harus kita pegang untuk menjaga kedamaian yang ada di sekitar kita. Jadi dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan orang yang benar-benar menjadi seorang murid Kristus, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena dengan hati yang belas kasihan, hati yang penuh dengan kemurahan, disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kemudian kesucian hati. Yang kedua adalah hati yang penuh dengan kesucian. Di hadapan Tuhan adalah syarat yang mutlak untuk seseorang memiliki hati yang suci. Menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala perbuatan yang tidak disenangkan oleh Allah. Hal yang ketiga adalah kita akan menjadi pembawa damai. Di masa-masa seperti ini terkadang kita berpikir bagaimana kita dapat berbuat hal-hal yang menguntungkan untuk diri kita. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan, hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk menguntungkan diri kita. Walaupun terkadang hal itu bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlihat baik, terlihat menguntungkan. Tapi apakah hal itu adalah cerminan dari karakter dan sifat yang Yesus inginkan dalam kehidupan orang percaya? Di masa-masa seperti ini, mari kita menjaga hati kita, kita menjaga karakter kita, supaya keberadaan kita dapat menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi orang yang membawa damai, bukan menjadi batu sandungan di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Apalagi minggu-minggu ini kita melihat bahwa keadaan bangsa Indonesia sudah berangsur-angsur membaik, kehidupan sudah hampir kembali normal.
Apa yang sudah bisa kita kerjakan dahulu bisa kita kerjakan saat ini. Tapi tetap kita bisa menjaga hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjaga hati kita hidup penuh dengan belas kasihan, dan terlebih kita dapat menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang di sekitar kita, bagi pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, sehingga orang dapat merindukan kita, orang dapat memuliakan Tuhan dalam karakter kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat menjadi seorang yang penuh dengan belas kasihan. Kami dapat menjaga hati kami Tuhan, dan terlebih Tuhan, dimanapun saja kami berada, kami dapat menjadi pembawa damai. Karena kami percaya Tuhan, tugas yang Engkau berikan, pengajaran yang Engkau berikan itu sangat berat bagi kami. Tapi ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, tidak ada yang mustahil yang akan kami kerjakan. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami, kemampuan, hikmat, bijaksana bagi orang percaya, itulah yang akan menuntun kami untuk kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi terang dimanapun saja kami berada. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat pemulihan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau masa pandemi ini sudah boleh berangsur-angsur membaik, dan kami, bangsa kami akan menuju pada kehidupan yang baru, kebiasaan yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami sebagai orang percaya untuk kami tetap dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk kami tetap dapat menjaga hati kami, menjaga sikap kami Tuhan, sehingga dimanapun saja kami berada, kami dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, orang-orang percaya Tuhan. Biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan senantiasa melingkupi para hamba-hamba Tuhan, yang akan memulai pelayanan mereka, dan bahkan juga Tuhan, hal-hal baru yang akan terjadi dalam kehidupan berjemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tuntun kami, mampukan kami menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk tetap berada dalam aturan-aturan negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat para dokter, para perawat Tuhan yang saat ini sudah memulai hal-hal yang baru, hal-hal yang normal. Bahkan juga Tuhan, untuk pelaksanaan vaksin di negara kami, biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia dan anugerah-Mu sajalah yang akan melindungi dan memberikan kesehatan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu, anugerah dan penyertaan Tuhan senantiasa berlaku atas kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.